Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya ada di Banten. Sejarah tentang Banten banyak sekali yang harus kita eksploitasi, harus kita eksplor. Dan saya saat ini, malam ini, saya ada tepat berada di depan Masjid Agung Banten. Banyak sekali yang bisa kita hadirkan di sini, baik segi wisata, sejarah, ataupun ada yang bisa kita gali dari Banten. Dan ikuti perjalanan saya akan coba telisik dan saya akan eksploitasi Banten, terutama di wilayah Banten lama ini ada apa saja, dari segi budayanya, dari segi storynya, dari segi semuanya. Bahkan kalau ada kesempatan makanannya kita cicipi. Ikuti saya terus. Banten merupakan wilayah yang awalnya berada di tataran tanah Pasundan. Kemudian berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ingin memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Maka ditaklukkanlah beberapa kawasan pelabuhan yang kemudian dijadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terrealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522. Putra Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana Hasanuddin merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam penaklukan tersebut. Namun sebelum itu, kita kunjungi dulu pesisir pantai. Pada abad ke-15, tepatnya 1511, Portugis telah menguasai Selat Malaka, memonopoli Selat Malaka. Hal itu menyebabkan banyak jalur perdagangan dialihkan ke tempat lain, dan salah satunya adalah Banten. Banten menjadi jalur alternatif bagi pelayaran perdagangan setelah Portugis menguasai Malaka. Disinilah desa Karangantu atau pelabuhan Karangantu menjadi saksi di mana kota Banten mengalami alkulturasi budaya, perkembangan, dagang, dan kemajuan-kemajuan lainnya. Inilah Karangantu. Pelabuhan Karangantu merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta.
pada abad 16. Pelabuhan ini menjadi tempat persinggahan para pedagang sebelum melanjutkan perjalanan ke benua Australia. Bahkan Belanda pada saat pertama kali masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1596 memakai jasa pelabuhan ini untuk berlabuh. Pelabuhan Karangantu tidak hanya tercatat dalam buku, namun peninggalan barang berharga yang pernah diperjualbelikan dapat dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nama Karangantu sendiri, menurut mitos yang beredar di masyarakat, berawal dari seorang Belanda yang membawa guci berisikan hantu. Hingga suatu hari guci itu pecah dan hantu yang di dalamnya keluar. Mulai saat itulah pelabuhan yang telah berganti menjadi kampung nelayan ini diberi nama Pelabuhan Karangantu. Karangantu pernah menjadi pelabuhan besar dan menjadi perlintasan penting dunia pada zaman Kesultanan Banten. Namun, sejarah hebat itu kini nyaris tak tersisa. Yang ada saat ini hanya kesan kumuh dan tak terawat. Namun, saat saya berkunjung kali ini, ada usaha dari pemerintah daerah ingin mencoba mengembalikan atau merevitalisasi masa keemasan tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, Pelabuhan Karangantu pernah menjadi bagian dari jalur sutra. Jan Pieterszoon Keon, gubernur Belanda kala itu, pernah mencatat terdapat 6 perahu Cina membawa barang berharga senilai 300.000 real. Ramainya pelabuhan Karangantu tak lepas dari kejelian Sultan Banten Maulana Hasanuddin. Pada era kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindah dari bagian hulu ke hilir Sungai Cibanten. Tujuannya untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Pihak Banten pada masa itu membaca situasi politik dan perdagangan di Asia Tenggara. Karena pedagang Muslim yang tengah bermusuhan dengan Portugis enggan berhubungan dagang dengan Malaka, maka para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat mengalihkan jalur perdagangan ke Selat Sunda. Mereka pun singgah di Karangantu. Sejak itu, Karangantu jadi pusat perdagangan internasional yang disinggahi pedagang Asia, Afrika, dan Eropa. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan keramik dari Tiongkok, Jepang, dan Belanda yang tersimpan rapi di Museum Purbakala Banten Lama. Tokoh yang paling berpengaruh dalam penaklukan yang dilakukan oleh Kesultanan Demak dan Cirebon, yaitu putra dari Syarif Hidayatullah bernama Syekh Maulana Hasanuddin. Beliaulah yang akhirnya
sultan pertama dari Kesultanan Banten. Dan kita melihat saat ini saya berada tepat berdiri di bekas reruntuhan Keraton Surosoan yang merupakan karya peninggalan beliau. Untuk itu, mari kita telusuri sisa-sisa sejarah dari masa kemasan atau masa berdirinya Kesultanan Banten. Ikuti saya. Sebelah utara 14 km dari kota Serang, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Banten Lama, terdapat reruntuhan bangunan yang tenggelam bersama kejayaan Kerajaan Banten. Bangunan ini dahulu menjadi pusat dari kerajaan dan tempat tinggal sultan bersama keluarga dan pengikutnya. Kini, reruntuhan tersebut hanya meninggalkan cerita di balik masa emasnya yang telah hilang. Keraton Surosoan menjadi saksi bisu saat Banten berjaya dengan pelabuhannya yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Keraton Surosoan diperkirakan dibangun antara tahun 1526 sampai 1570 saat pemerintahan Sultan Banten yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejarah pembangunan keraton ini tidak lepas dari pemberian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Layaknya keraton di Jawa, Keraton Surosoan juga berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Fungsi lainnya, keraton juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam tata pola yang mengikuti kerajaan Islam lainnya di Jawa, yaitu memiliki alun-alun di sebelah utara, Masjid Agung di bagian barat, dan pasar serta pelabuhan di sisi timur dan utara keraton.